Selamat pagi. Warta lisan ibadah Minggu 29 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berikut ini kami sampaikan warta lisan. Yang pertama, sesuai dengan keputusan PMJ tanggal 20 Agustus 2021 dan memperhatikan peraturan pemerintah yang ada, maka mulai tanggal 5 September 2021 diadakan kebaktian minggu secara onsite pada pukul 06.30 WIB dan 9.00 WIB dengan tetap mengikuti perkembangan yang ada. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas Saudara Enrico Medensa Junior Napitupulu, anggota Jemaat GKI Agus Salim, dan Saudari Desi Arisandi, anggota Jemaat HKBP Duren Sawit, pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 09.30 WIB, dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Mohon dukungan doa umat. Berikutnya, Saudara Pandi Yohanes dan Saudari Depi Yohana, keduanya anggota Jemaat GKI Agus Salim, pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja Kristen Indonesia, dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu 11 September 2021. Yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa tertanggal 31 Juli 2021 penyewaan lahan parkir di samping gereja sudah selesai dan tidak digunakan untuk parkir kendaraan umat lagi. Mohon agar umat memarkirkan kendaraannya di depan gereja dan di lahan parkir ekspat Pastori Pendeta Yosef. Yang keempat, diberitahukan kepada jemaat bahwa kendaraan operasional Pendeta Heni Herlina Suzuki Avivi akan dijual. Bila ada jemaat yang berminat bisa menghubungi Penatua Heru dengan nomor 0813 1799 7221 atau Penatua Ebet 0852 2007 6217. Yang kelima, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Ernst Predik Halusi, wilayah 3, pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 di Bogor dan dikremasikan pada hari ini di Krematorium Nirwana. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta lisan hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Warta lebih lengkap dapat dibaca di warta tertulis di grup wilayah masing-masing.
Ibadah umum hari ini dilayani oleh Pendeta Heni Herlina. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang beriman di tengah dunia yang penuh pergumulan memang tidaklah mudah. Kadangkala iman kita melemah atau bahkan iman itu hanya menjadi status tanpa makna. Hari ini kembali kita diingatkan melalui tema Hidup Beriman yang Benar. Dengan tema tersebut diharapkan kita dapat menjalani kehidupan iman sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 menyatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami pada saat ini boleh diberikan kesempatan untuk mengaku segala dosa dan tingkah laku kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Bapa, manusia yang berdosa ini, yang tidak berkenan tetapi Tuhan layakkan di hadapan-Mu. Segala pikiran kami, perbuatan kami, yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan ampuni kami. Jadikan kami anak-anak yang boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan.
Berita anugerah dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Kau anugerahkan, sehingga kami boleh menjalani hari ini, memulai hari ini. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berikanlah kami pengertian, agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Mampukan kami juga dapat hadir sebagai umat kepunyaan Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, untuk dapat terus hadir sebagai pengikut Kristus yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Markus 7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai ayat ke-23. Demikian. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa kali hari ini sampai pagi ini saudara sudah mencuci tangan? Saya yakin saat ini mungkin sudah ada yang cuci tangan 5 kali, bahkan mungkin lebih sampai di pagi ini. Dan mungkin masih akan terus melakukannya sampai malam hari. Ya, mencuci tangan atau membasuh tangan dengan sabun dan air bersih sudah menjadi salah satu kebiasaan baru kita di masa pandemi ini ya. Supaya terhindar dari paparan COVID-19, kita melakukannya demi kesehatan. Kalau sebelumnya mungkin orang cuci tangan hanya sebelum makan, tapi sekarang dari mana-mana selama memegang benda apapun kita dengan segera mencuci tangan demi kesehatan, bukan karena hal lainnya. Nah, di zaman Yesus cuci tangan juga menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan orang Yahudi. Tapi bukan dengan alasan karena kesehatan seperti masa pandemi ini. Tetapi alasannya karena ini soal ibadah. Bahwa seseorang jika ingin beribadah, maka umat dia harus menjaga dirinya agar tetap bersih. Bersih secara fisik, bersih keseluruhan. Mengapa mereka harus tetap menjaga diri tetap bersih? Ya karena Allah yang kepadanya mereka beribadah adalah Allah yang kudus. Karena itu hanya orang-orang bersih sajalah yang dipandang layak untuk menghampiri kekudusannya. Sedangkan yang tidak bersih, yang tidak tahir, tidak layak untuk menghadap Allah yang kudus itu dalam ibadah itu. Mereka yang tidak layak atau tidak tahir ini dipandang kotor atau disebut najis. Lalu bagaimana kita memandang orang tersebut disebut tahir atau disebut najis? Di dalam hukum Taurat diuraikan apa yang membuat seorang bisa najis ya. Itu berarti dia kotor karena mungkin dia bersentuhan dengan hal-hal yang dipandang atau benda-benda yang dianggap haram. Seorang juga disebut najis jika dia memakan makanan yang haram atau mengalami sakit penyakit khususnya kusta. Lalu siapa yang menentukan seorang itu najis atau bersih? Ya para petugas ibadat, para imam. Mereka yang punya wewenang untuk menetapkan seorang ini najis.
Kemudian mereka lah juga yang akan menetapkan atau menyelenggarakan upacara pentahiran. Sampai para imam ini menyatakan dia bersih, barulah dia bisa beribadah. Nah, salah satunya juga tentang pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan adalah hal yang wajib dilakukan ketika seorang akan beribadah. Karena tubuhnya harus bersih, pembasuhan tangan harus dilakukan ketika seorang akan makan supaya tubuhnya tetap bersih. Karena dianggap tangan itu kotor. Setelah memegang benda apapun, bisa saja benda yang disentuhnya adalah benda yang haram, yang dinajiskan, sehingga ketika seorang menyentuh benda itu lalu dia tidak membasuh tangannya sebelum makan, maka itu berarti makanan yang di depannya yang telah dia sentuh dengan tangannya dan masuk pada tubuhnya membuat dirinya juga menjadi najis. Jadi persoalan pembasuhan tangan ini adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, inilah yang jadi pertanyaan mereka kepada Yesus. Karena mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang mereka pandang najis tanpa mencuci tangan dahulu. Tentunya kalau ini dilakukan di masa pandemi ini bahaya jelas ya. Karena ini masalah kesehatan kalau kita saat ini. Tapi bagi orang Yahudi, bagi para pemimpin agama Yahudi, ini masalah serius. Ini masalah ibadah kepada Tuhan yang kudus. Karena tadi bahwa tangan seorang ini bisa saja menyentuh makanan atau benda-benda yang dipandang najis. Sehingga makanan yang disentuhnya tanpa mencuci tangannya membuat makanan itu pun menjadi najis, dan ketika masuk pada tubuhnya membuat tubuh mereka menjadi najis, kotor di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan soal kesehatan, tetapi soal seorang apakah layak atau tidak datang kepada Tuhan. Ya, bukan masalah kesehatan. Mungkin kalau soal kesehatan Yesus juga pasti setuju bahwa kita memang harus mencuci tangan di masa pandemi ini. Tetapi yang dipersoalkan para imam dan ahli Taurat ini adalah karena murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, sehingga mereka bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut aturan adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Saudara, soal tentang adat istiadat di sini ini adalah aturan atau ketentuan yang ditambahkan oleh para ahli Taurat dalam hukum Musa, yang dianggap kemudian ini berasal dari Musa. Jadi penambahan-penambahan yang dibuat oleh mereka. Dan inilah yang disebut adat istiadat nenek moyang. Dan ketika Yesus ditanya tentang ini, Yesus menjawab mereka dengan mengutip Yesaya 29:13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma saja mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Di dalam hal ini Yesus dengan jelas menyatakan hal yang lebih keras dengan menyebut mereka orang-orang munafik ya, yang menekankan ibadah dan kesucian yang lahiriah ya. Maka Yesus katakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Ya, adat istiadat nenek moyang tadi ya. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, asal mereka melakukan aturan, asal mereka benar-benar melakukan seperti adat istiadat nenek moyang itu, mereka disebut baik, saleh, padahal itu kan buatan mereka sendiri, buatan manusia. Sebaliknya menurut Yesus, mereka sudah mengabaikan ibadah yang sesungguhnya, kesucian batin. Karena bagi Yesus bukan hal lahiriah yang diutamakan, bukan kesucian lahiriah yang ya dengan mudah dibersihkan begitu saja, tetapi kesucian batin. Nah, orang-orang Farisi justru mengabaikan perintah Allah karena ingin berpegang pada aturan nenek moyang yang mereka buat sendiri. Nah, kondisi ini dijadikan kesempatan oleh Yesus untuk mengajarkan tentang apa yang menajiskan seorang. Ia memanggil orang banyak dan berseru kepada mereka, apapun yang dari luar masuk ke dalam diri seorang tidak dapat menajiskan. Saudara, pernyataan Yesus ini
dengan kata lain Yesus mau mengatakan semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Memang ketika kalau kita membaca saat itu Yesus tidak langsung menjelaskan tentang hal itu, tapi barulah ketika murid-muridnya bertanya kepadanya dia menjelaskan. Di dalam agama Yahudi dikenal namanya pembedaan makanan halal dan haram. Makanan haram akan membuat orang yang makannya menjadi najis, kotor, dan secara ritual memang tidak diperbolehkan mengikuti ritual ibadah. Dan para pemimpin agama Yahudi ini mempertegas aturan mengenai makanan itu. Jadi ini yang kemudian akhirnya masuk pada persoalan pembasuhan tangan. Bagi Yesus konsep tersebut ya keliru. Makanan apapun yang masuk dalam tubuh kita tidak akan membuat seorang najis. Kenapa? Karena kan hanya masuk ke mulut. Ya. Hanya soal lahiriah fisik. Setelah itu ya akhirnya habis dan dibuang ke jamban. Tidak membuat orang najis karena dia tidak menyentuh hati seorang. Yesus ini justru mengatakan bahwa yang menajiskan orang itu yang justru yang keluar dari diri seorang. Yesus dalam hal ini tidak menunjuk kepada soal fisik ya, tetapi pada hati dan pikiran, sikap dan perbuatan yang timbul dari hati seorang, dari pikiran seorang, itu yang bisa menajiskan. Maka Yesus mengatakan di sini, sikap dan perbuatan yang timbul dari hati seorang, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, sombong, kebebalan dan sebagainya. Kalaupun seorang makan makanan yang haram tapi tindakannya baik, bagi Yesus ini tidak masalah. Tapi walaupun seorang tidak makan yang haram-haram, tidak pernah menyentuh segala sesuatu yang dipandang najis, tapi kemudian dia iri hati kepada orang lain, dia bertindak licik, bersikap sombong dan berpikiran jahat, itulah najis yang sebenarnya. Jadi memang pandangan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan para pemuka agama Yahudi saat itu. Dan ini yang membuat mereka sangat geram dengan Yesus, karena Yesus dianggap telah memberontak terhadap aturan-aturan agama Yahudi. Padahal Yesus di sini justru semakin memperdalam dan mempertegas apa sih yang dimaksud dengan haram atau apa yang dimaksud dengan najis dan tahir. Ya. Karena bagi Yesus yang membuat seorang itu najis bukan soal makanan, tapi bagaimana tindakan jahat yang keluar dari diri seseorang. Saleh atau tidaknya seseorang, beriman atau tidak seseorang tidak dapat diukur dengan soal materi yang kasat mata. Materi-materi yang kelihatan, yang dipandang najis atau tidak. Tetapi bagaimana soal hati dan pikiran seorang? Apakah dari hati kita, pikiran kita keluar perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Percuma, bagi Yesus percuma seorang kelihatan bersih di luar, rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan, rajin berdoa, tapi ketika melihat orang lain, dalam hati dan pikirannya muncul pikiran jahat. Ketika lihat orang lain, dia langsung menghakimi seseorang, atau ketika lihat orang lain lebih daripadanya, dia memperguncingkan dan menghakimi orang itu. Bagi situlah yang bisa membuat seorang menjadi najis, yang keluar dari diri orang itu, yang bisa membuatnya dipandang najis. Sebab bagi Yesus soal najis atau tidak bukan soal makanan, tapi bagaimana perbuatan yang muncul dari hati dan pikiran seorang. Makanya dia tidak menegur para murid yang saat itu dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Sebab yang penting apa yang nyata dalam perbuatan, sikap dan perbuatan seorang, apakah itu perbuatan baik atau buruk. Bukan apa yang masuk, bukan apa yang diterima, yang dipelajari, diresapi, diketahui, dipahami. Disinilah kita meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran, perilaku kita. Karena Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak kau tahu, seberapa dalam imanmu, seberapa wawasan yang kau tahu tentang agamamu, tetapi seberapa besar pengetahuan yang kau miliki itu membuat engkau bertindak dan berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah yang keluar dari dirimu adalah perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain, perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama,
bukan perbuatan yang jahat. Disinilah hati kita, pikiran kita, dengan pertolongan Roh Kudus akan membuat kita bisa mengelola setiap sikap dan perbuatan kita yang tidak mencelakakan hidup kita. Karena iman yang benar bukan iman yang dijaga dari berbagai makanan yang dikategorikan najis atau tidak. Tapi iman yang benar adalah iman yang bersumber dari hati yang bersih dan tulus, yang mengasihi Allah dan sama, dan itu terlihat dari perbuatannya. Jadi mari kita nyatakan tindakan perbuatan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita memandang seorang dengan penuh kasih sebagaimana Yesus kehendaki. Supaya yang keluar dari diri kita ini bukan hal-hal yang dipandang oleh Yesus tadi seperti percabulan, hawa nafsu, kesombongan, iri hati. Tetapi keluar dari hati kita dan pikiran kita adalah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Segala kebaikan yang nyata dalam perbuatan. Dan di masa pandemi ini ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Karena kita pun sadar ada begitu banyak orang yang terlihat begitu baiknya, begitu salehnya. Tapi sayangnya dia justru memanfaatkan situasi di masa pandemi ini untuk kepentingannya sendiri. Untuk justru menjatuhkan orang lain dan justru membuat celaka orang lain. Bagi Yesus, seorang yang dapat menyatakan perbuatan baik di tengah-tengah situasi yang berat seperti saat ini, itu adalah orang-orang yang bisa memancarkan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh dipelihara di dalam Tuhan. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan saat ini, mari kita nyatakan iman yang benar dalam perbuatan yang nyata demi kebaikan. Jangan sampai keluar dari hati dan pikiran kita adalah hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan jangan hanya mementingkan tentang apa yang baik menurut pandangan kita. Karena Yesus memperlihatkan di sini bagaimana orang-orang Yahudi menilai segala sesuatu hanya menurut pandangan mereka. Sehingga mereka memandang yang berseberangan dengan hal itu dipandang jahat. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana beriman dengan benar. Bukan hanya soal aturan-aturan yang telah tertulis, tapi bagaimana beriman yang benar itu nyata dari hati yang bersih, pikiran yang murni. Bukan dari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang muncul justru jahat, tapi dari setiap kebaikan yang bisa kita lakukan. Tuhan menolong kita melakukannya. Amin. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan pujian yang disampaikan dari wilayah 1. Tegakkanlah hatimu dan berjalanlah segera, kenakanlah senjata terangnya di Tuhanmu, tegak dan perkasa, tetap tekun, pandanglah Dia, Tuhanmu, Rajamu. Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang berharap pada penghasilannya. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada yang mengarahkan pada jalan selamat. Mencoba engkau dalam kebimbangan hidupmu. Majulah tetap hai kawan, lawan seterumu kawan. Jangan bimbang, hai majulah terus tetap tegak. Majulah tetap tegak dan jangan kau menyerah, hai tegak.
bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam sorga, ajar kami untuk memelihara hati dan pikiran kami dengan benar, untuk memeliharanya dalam kekudusan, kebersihan, dan ketulusan, agar yang terpancar dari sikap dan perbuatan kami sungguh datang dari hati yang bersih, yang menyatakan kehendak Tuhan dengan benar, sehingga iman itu sungguh terpelihara, sungguh nyata di dalam sikap dan perbuatan sebagaimana yang Engkau kehendaki, ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat melakukannya, terlebih di tengah masa pandemi ini. Kiranya setiap tindakan dan perbuatan yang kami lakukan adalah tulus, datang dari hati yang murni, di dalam cinta kasih Tuhan terhadap sesama kami, terhadap mereka yang saat ini membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan berkati untuk dapat menolong sama kami di tengah kesusahan yang terjadi karena dampak dari pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara kami yang saat ini masih mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit atau karena usia lanjut, mereka yang dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang hadir menopang mereka. Kami sungguh bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh semakin dipulihkan hari demi hari, semakin membaik keadaan mereka. Kami percaya Tuhan selalu hadir menjadi kekuatan, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari, semakin dipulihkan, semakin baik hari demi hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kondisi saudara kami yang mungkin saat ini yang telah terpapar COVID dan boleh semakin pulih, dan mereka boleh menyelesaikan masa isoman dengan baik dan hasil PCR dapat negatif. Kami percaya setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam kelemahan tubuh adalah proses yang di dalamnya Tuhan menyatakan kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan karya Tuhan yang memampukan kami untuk hadir sebagai umat Tuhan yang semakin berserah kepada Tuhan dan percaya sungguh atas pemeliharaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini di dalam duka cita yang dialami oleh keluarga besar Haulusi, kami datang dan memohon kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan, yang kiranya memampukan keluarga besar almarhum Bapak Ernst Haulusi yang telah Tuhan panggil. Keluarga boleh memperoleh kekuatan dan penghiburan karena percaya sungguh bahwa Tuhan yang akan senantiasa menopang kehidupan keluarga untuk dapat melalui rasa kehilangan, untuk dapat melalui masa duka ini, dan untuk setiap rangkaian ibadah pelepasan, tutup peti, dan juga kremasi siang ini Tuhan. Kami pun memohon pertolongan, penyertaan agar segala sesuatu yang akan dilakukan berlangsung dengan baik. Tuhan memberikan cuaca yang mendukung sehingga semuanya dapat dijalani
dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan. Di dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan gerejamu, di dalamnya kami percaya kasih Tuhan hadir, menolong dan menyertai bahkan memelihara. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur dan mau menyerahkan rencana kami ke depan untuk ibadah onsite yang akan kami lakukan dimulai di bulan September. Dengan kondisi pandemi yang saat ini boleh semakin menurun kondisinya, kami bersyukur bahwa perbaikan boleh terjadi dan gereja boleh merencanakan untuk mengadakan ibadah onsite. Kami mau meletakkan rencana ini dalam tangan kasih Tuhan, dalam rencana Tuhan, sehingga apa yang boleh kami rencanakan ini terwujud hanya dengan kehendak-Mu, dan kami sekalian tetap dapat menjaga protokol kesehatan, dan gereja Tuhan boleh tetap hadir membawa kehidupan bagi lingkungan masyarakat sekitar dan juga bagi jemaat Tuhan, terlebih di dalam memelihara iman, dalam membangun kehidupan iman jemaat Tuhan. Sertai rencana ini Tuhan, dan kami mau meletakkannya dengan pertolongan-Mu. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami sungguh bersyukur bahwa saudara-saudara kami yang terpapar boleh berkurang dan kondisi pandemi boleh semakin menurun dan kondisi perekonomian boleh semakin bangkit. Tuhan menolong pemerintah kami dalam menghadapi masa pandemi ini agar melalui kepemimpinan yang ada, bangsa ini boleh semakin membaik dalam berbagai bidang, dan kami sekalian sebagai rakyat dapat tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat meredam penyebaran COVID. Kami juga berdoa agar proses vaksinasi yang saat ini dilakukan di berbagai tempat, Tuhan menolong dan menyertai agar segala sesuatu berlangsung lancar, dan ada banyak orang yang sungguh dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kebaikan bersama mau memberikan diri mereka untuk divaksin, dan melaluinya kondisi pandemi ini benar-benar menurun dan berakhir pada saatnya. Tuhan yang menolong dan menyertai, Tuhan yang kami percaya akan terus memelihara kami, akan selalu hadir menaungi kami. Ya Bapa di dalam sorga, ini seruan doa kami. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Pengantar persembahan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan dapat disampaikan melalui amplop yang dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, atau dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang tampil di layar HP saudara. Adapun ayat Alkitab yang mendasari persembahan minggu ini yang terdapat di 1 Tawarikh 29 ayat 17a akan saya bacakan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta
dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, Engkau selalu menolong kami dalam mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini, semoga dapat digunakan untuk pelayanan Engkau di gereja ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk persembahkan tubuh kami untuk persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
kita bersaat teduh. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.